aku Gani Alianda. Sekarang aku seorang mompreneur. Dulu aku pernah bergabung di salah satu band, mantan vokalis, dan sekarang full time mom. Ketertarikannya sebenarnya awalnya karena diajak sama kakakku yang kedua. Jadi aku punya kakak dua. Nah, yang kedua ini dari dulu sering banget involve gitu sama kehidupan aku. Salah satunya nge-influence tentang musik sampai akhirnya aku ikut nongkrong sama dia, sampai akhirnya aku diajakin sama beberapa band untuk bergabung sama mereka gitu. Itu awalnya. Iya, itu aku diajakin awalnya sama kakak aku itu ngeband hardcore dan main bass. Terus tiba-tiba aku diajakin sama Rosemary untuk ngisi salah satu lagunya, jadi featuring sama Rosemary. Dan itu mereka juga belum pernah dengar lagu, maksudnya belum pernah dengar aku nyanyi gitu. Jadi memang aku basicnya bukan seorang penyanyi juga sih, tapi nggak tahu tiba-tiba diajakin aja gitu buat nyanyi, sampai ya udah dari situ sih bermula. Keluar Supergirl langsung mulai banyak berdatangan yang nawar-nawarin. Memang awalnya aku kenapa bisa memilih hardcore itu karena mungkin dari dulu aku yang tadi aku bilang, aku banyak di influence itu sama kakak aku dari musik, fashion, dan lain-lain. Dan hardcore itu mungkin jadi salah satu genre yang dikasih gitu sama kakak aku. Nah, itu jadi aku udah jadi tahu, lumayan cukup tahu dan familiar sama genre-nya gitu. Sampai akhirnya banyak kayak mulai dari emo lah, glam rock lah, segala macam aku dicekokin banget gitu. Nah, akhirnya aku diajak sama Billfold untuk jadi vokalisnya, dan ya genrenya hardcore. Jadi aku mau coba sih karena aku belum pernah jadi vokalis. Pokoknya aku tuh dulu kayak, inget gak sih, maksudnya anak cewek bungsu gitu kan, kayak look up banget kakaknya, semua diikutin. Selain diikutin tuh aku disuruh sedetail itu buat ngikutin kemauan kakak aku, kayak Gan, setelan tuh kayak gini, Gan musik tuh kayak gini gitu. Jadi kayak di Winem juga dulu dengerinnya tuh yang kayak gini gitu. Jadi kayak memang aku dari dulu ya udah aja gitu dengerinnya yang memang disuguhin sama kakak aku, sampai akhirnya ya jadi ke bawah-bawah sih sampai sekarang gitu. Kalau misalkan yang tadi aku bilang itu, aku dicekokinnya dari SD, SMP, SMA, sampai akhirnya aku digging juga, terus jadi kayak cocok aja gitu. Karena mungkin dulu zaman vokalis cewek kayaknya mayoritas banyak banget sih yang terinfluence sama Paramore kayaknya, dan aku salah satunya gitu. Pembentukannya cuma maksudnya karena mungkin aku juga dengerin, basicnya aku juga ngedengerin hardcore gitu, dan aku juga mungkin terinfluence juga sama Paramore, jadi kayaknya masih nyambung aja sih gitu. Terus diajakin sama Billfold pun ya kayaknya cocok aja gitu. Aku mau cobain sih gitu. Pengalaman berharga, itu sih aku nggak bisa dijabarin satu-satu ya. Cuman aku di Billfold dan aku sebagai seorang anak band gitu, itu kayaknya ngebentuk aku menjadi Gani yang sekarang. Banyak banget, maksudnya aku tuh masa muda aku tuh memang abis banget buat ngeband gitu kan. Dan Billfold tuh paling lama gitu, kita hampir kayak 8 tahun, 9 tahunan bareng. Terus kayak banyak banget pembelajaran gitu kan, sebanyak banget yang aku dapetin selain secara finansial juga. Terus kayak aku banyak ketemu teman-teman baru juga gitu, yang mungkin sekarang aku bisa dikenal sama banyak orang juga, mungkin salah satunya karena aku bisa ada di Billfold gitu. Pengalaman yang paling gak bisa dilupain kalau aku sih nungguin banget momen liburannya sih.
Kalau misalkan kita kayak tour kemana gitu, kita jalan-jalan makan bareng gitu kan, terus kayak liburannya gitu, itu sih yang paling berkesan banget sih buat aku. Aku belum pernah dan kayaknya nggak akan mau lagi tur naik bis ya kalau nggak salah ke beberapa kota gitu loh, kayak sampai Jawa Bali ya, beberapa jam gitu perjalanan kayak nggak pulang-pulang, sampai Lombok naik bis, kayak itu kayaknya nggak semua orang bisa ngalamin hal itu sih. Jadi itu yang kayaknya susah banget dilupain, karena mungkin aku udah full selama muda jadi anak band kali ya. Maksudnya dari SMP tuh aku udah mulai band-bandan di sekolah, SMA, lagi kuliah gitu kan, mulai ngeband dan lain-lain. Terus kayak udah abis tuh masa mudanya untuk ngeband, tour, jarang ada di rumah. Terus sampai akhirnya umur 28 ya, aku kalau nggak salah keluar dari Bilho tuh 28 ya. 28 terus aku married. Ya udah, karena aku ngerasa kayaknya udah cukup sih gitu. Kayaknya aku harus lebih bisa memprioritaskan hal yang lain aja gitu. Wah, bedanya beda banget sih. Pertama dari penampilan udah beda pasti. Terus yang keduanya dari kesibukannya juga. Sekarang dulu sibuk ngeband luar kota sana sini, tour, sekarang sibuk ngurus anak. Nah kalau misalkan kangen sih pasti kangen banget ya, cuman memang kalau disuruh nyanyi lagi, gogorowokan lagi, kayaknya aku udah mulai lelah ya bun. Tapi kalau misalkan diajak kayak, maksudnya kalau ditanya kangen ngebandnya, aku kangen banget sih buat kayak kulinernya, terus kayak turnya, ketemu sama teman-teman di backstage gitu, aku kangen banget. Vibes itu yang aku kangenin banget dari ngeband. Nggak sih kayaknya, tapi kalau misalkan diundang untuk kangen-kangenan buat kayak ya buat ngobrol-ngobrol gini sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan untuk disuruh nyanyi lagi sih kayaknya ya Allah gitu, udah itu lelah. Ya kayaknya semua orang mengalami ya, ada problematika dalam hidupnya gitu ketika menikah, apalagi punya anak, pasti ada aja sih kayak capeknya lah, apanya lah gitu, pasti ada aja. Cuman despite itu semuanya aku bener-bener nunggu banget momen itu gitu. Maksudnya kayak aku grateful banget karena aku udah punya anak, terus aku bisa ngurus anak aku gitu. Karena aku lumayan nunggunya lumayan lama sih, mau punya anak, dari nikah sampai punya anak tuh 2 tahun setengah gitu. Waktu yang lumayan lama, sampai akhirnya aku dapat, terus nggak lama lagi aku dapat lagi yang kedua. Jadi kayaknya aku waktunya aku ini banget sih, aku gunain banget sedemikian rupa. Nah itu dia sih, aku tuh karena aku berada lama di dalam goa gitu, aku jadi nggak begitu tahu tentang update kekinian kayak gimana, masalah fashion, musik segala macam. Jadi aku juga memang harus banyak digging lagi, karena jujur aku nggak ngikutin banget. Cuman memang jadi kayak beragam banget sih ya, kayak band-band sekarang gitu. Ya aku bersyukur aja sih sekarang jadi banyak yang vokalis cewek munculan lagi. Kalau dulu kan kayaknya masih jarang ya, Bandung gitu terutama. Usaha yang aku jalanin itu memang masih jalan Guns, dan sekarang Mental Vacation. Kalau Guns itu memang aku jalanin waktu itu kan karena aku ngeband, terus aku punya duit gitu, kayak pengen punya brand fashion sendiri gitu. Akhirnya aku bikin tuh tahun 2014. Sampai sekarang alhamdulillah jalan, cuman memang karena karena sempat ada masalah waktu itu. Jadi sekarang tuh bener-bener gimana mood aku sih buat jalanin ya. Karena kalau misalkan aku lagi capek, karena aku malas buat ngedesain gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi moodnya lagi oke nih gitu, aku desain, bikinlah produksian, jualan gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak dulu gitu. Kopi juga sama sih kayak fashion ya, karena aku pengen punya brand fashion sendiri, dan karena aku suka kopi dan aku pengen banget punya kedai kopi sendiri. Akhirnya aku ngajak lah ada teman aku buat buka coffee shop gitu. Akhirnya jalan sampai sekarang gitu ya. Ya gini aja sih sebenarnya.
Iya, karena aku emang interest sama kopi. Dulu juga bikin Gans karena aku emang interest sama fashion gitu. Jadi memang aku pengen pengen punya standar sendiri lah gitu. Kalau misalnya fashion kayak dulu aku pengen manggung pakai baju yang kayak gini, akhirnya aku bikin di Gans gitu. Nah, aku suka kopi yang kayak gimana, karakternya seperti apa gitu. Aku bikin lah di Mental Vacation gitu. Jadi kalau memang ada yang cocok sama kopi aku ya, berarti kita satu selera gitu. Pokoknya kelebihannya ya apa ya, enak dan mursid sih. Masa? Sekarang udah banyak kopi yang biasa aja tapi mahal, karena dia punya tempat mungkin di tengah gitu kan, terus suasana gitu, lokasinya oke, tapi kopinya sorry to say kurs gitu kan, tapi dia jual harganya mahal gitu. Nah, kalau kelebihan di tempat itu sebenarnya memang gak banyak kelebihannya sih guys. Cuma memang kita jualan kopi sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan bisa pindah ke tengah, pengen banget pindah ke tengah. Tolong investor yang mau hadir. Yang satu kalian harus cobain MV Special Signature-nya Mental Vacation. Karena itu masih jarang ya. Dulu kita awal bikin tuh tahun 2020 ya. Sekarang mungkin udah banyak, cuman kita lumayan di awal-awal lah dan itu enak. Harus cobain kalau yang suka kopinya manis dan strong. Terus yang keduanya kalau kalian mau murah tapi enak juga, murah, creamy, agak strong juga, kalian bisa cobain Family Mart. Itu enak kopi susunya. Terus yang ketiganya aku lagi suka dirty latte sih, tapi aku belum nyobain banyak coffee shop di Bandung yang seenak itu karena memang aku belum banyak pembandingnya gitu loh. Cuman terakhir aku cobain dirty latte di Mimiti, enak sih. Mungkin banyak kendala di ini aja sih, di lokasi aja sih. Sebenarnya pengen banget Mental Vacation tuh pindah ke tengah gitu. Cuman memang belum ada rezeki kali ya gitu, makanya semoga sih kalau ada rezekinya pengen banget pindah ke tengah. Itu sih kayaknya kendala yang kayaknya kita mau bikin ekspor, ada menu ini, ada menu itu, mau bikin event ini, itu segala macam. Cuma kayaknya bukan bermasalah sih, mungkin kayaknya ada kendalanya di lokasi aja gitu. Nggak semua bisa nge-grab gitu loh, kayak lokasinya di sini tuh kan lumayan cukup ke pinggir ya gitu. Pengennya ya rame aja sih tempat kopinya, karena kalau aku pulang buka bareng nih sekarang, tempat kopi tuh rame banget di tengah-tengah, yang nggak enak pun rame banget. Jadi kayak ya Allah tolong pindahkan aku ke tengah. Amin guys. Musik yang lagi aku dengerin belakangan ini Cortis. Saya tahu sendiri aja. Halo, aku Gani Alianda. Jangan lupa subscribe dan tonton terus full video dari Mini Studio. Oke, Kak.